Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Udah pada kenal sama Ustazah belum? Yang udah pernah ketemu minggu kemarin pasti udah pada kenal ya. Untuk yang belum kenal, perkenalkan, nama Ustazah Vera. Untuk setahun ke depan, selama 2 semester Ustazah akan mendampingi kalian, insya Allah ya. Semoga kita akan menjadi lebih akrab gitu ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kalian buka buku tema kalian jilid 3A halaman 20 ya. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran 5, yaitu tentang apa? Tentang menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Pasti kalian sudah pernah kan membuat cerita sebelumnya Pak, kelas 2 atau kelas 1 pasti kalian pernah membuat cerita ya. Jadi di sini Ustazah tinggal melanjutkan saja. Nah, seperti contoh yang ada di buku kalian halaman 20 ini ya. Ini halaman 20 ini. Ustazah bakal tampilkan di layar. Nah, teman-teman, kan teman-teman udah membuka halaman 20. Di situ ada teks yang berjudul kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, teman-teman baca dulu nih di teks tersebut. Nah, itu kan ada tulisan, apakah kamu selalu mencuci tangan sebelum dan sudah makan? Nah, berarti itu yang paragraf pertama berisi tentang mencuci tangan. Ayo kita langsung aja yuk mengerjakan bersama-sama ya. Yang nomor 1, mengapa kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Nah, mengapa kita harus mencuci tangan? Nah, ini teman-teman di teks tersebut kan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan adalah kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi mencuci tangan sebelum makan itu baik ya untuk kesehatan tubuh. Karena apa? Tangan kita itu banyak bakterinya. Jadi kalau kita tidak mencuci tangan, maka bakteri yang ada di tangan kita akan nempel ke makanan kita. Terus makanan kita makan, masuk deh bakterinya ke dalam perut. Jadi kan nanti nggak sehat, kita bisa sakit perut, sakit apapun itu ya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan dengan salah satunya mencuci tangan sebelum makan. Nah, selanjutnya nomor 2 itu ya, berdasarkan bacaan tersebut, apa saja cara untuk menjaga agar tubuh tetap sehat? Nah, teman-teman, selain mencuci tangan sebelum makan, di buku teman-teman ada apa lagi cara menjaga kesehatan? Yang paragraf kedua itu mencuci tangan, menggosok gigi sebelum tidur. Nah, mencuci tangan, menggosok gigi. Selain mencuci tangan, menggosok gigi sebelum tidur itu juga penting. Karena apa? Gigi kita nanti bisa sehat, teman-teman. Nanti kalau nggak sikat gigi sebelum bobo, nanti kalau ada cacingnya gimana ya? Nggak mau kan, teman-teman. Jadi kita harus rajin menggosok gigi agar kuman yang ada di gigi kita hilang dan nafas kita tetap segar. Oke, teman-teman. Karena apa? Kita sebelum tidur itu pasti apa itu ya? Walaupun kita udah mandi sore, pasti kita nggak sengaja makan lah, terus pengen makan lagi, pengen apa, jadi tuh mulut kita masih melakukan aktivitas, otomatis gigi kita saat kita makan ataupun ngemil ataupun apapun itu ya teman-teman, pasti akan ketempelan oleh kotoran-kotoran atau sisa makanan. Jadi kita harus menggosok gigi sebelum tidur. Nah, ini yang terakhir, nomor 3 itu adalah tugas teman-teman. Ceritakan caramu menjaga kesehatan tubuh. Gunakanlah kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Nah, tugas teman-teman adalah menceritakan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan tubuh, kecuali mencuci tangan dan menggosok gigi. Maksud Ustazah selain yang sudah ada di buku ini ya. Jadi teman-teman harus mencari sendiri apa aja cara untuk menjaga kesehatan. Teman-teman bercerita ya, oke? Baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bersyukur sebagai bentuk pengamalan Pancasila sila pertama. Pasti teman-teman udah hafal kan, nggak asing lagi ya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bersyukur itu salah satu pengamalan sila pertama ya dari Pancasila. Nah, salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan yaitu adalah berdoa. Kita haruskan berdoa dimanapun saat akan melakukan sebuah kegiatan. Nah, contohnya kegiatan sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah belajar, sebelum pergi dan setelah kembali, atau sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Nah, ketika berdoa kita berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya, atas perlindungannya telah diberikan kepada kita, gitu ya. Memohon perlindungannya dalam kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Nah, dengan berdoa kita telah melaksanakan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap tersebut merupakan kebiasaan baik untuk dilakukan ya. Apakah kalian sudah berdoa hari ini? Sudah ya pastinya. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat soal latihan
bawahnya halaman 21 itu ya. Ada beberapa soal. Nah, ini adalah tugas teman-teman buat mengerjakan di rumah sebagai bentuk sekolah di rumah gitu ya. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Buka buku kalian halaman 22. Nah, disitu ada penjumlahan bilangan 4 angka. Sebelumnya pasti udah dijelaskan di video atau materi sebelumnya oleh Ustazah Fia dan Ustazah Erlin tentang cara membaca bilangan 4 angka. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan cara menghitung. Jadi ini penjumlahan, jadi tambah-tambahan gitu ya. Nah, di buku kalian ada contohnya halaman 22, 1205 ditambah 2143. Seperti yang Ustazah contohkan di papan tulis ini. Nah, ini yang Ustazah tulis itu adalah yang ada di buku kalian halaman 22. Kalian lihat di buku. Nah, cara untuk menjumlah jika ada dua bilangan 4 angka seperti ini, yaitu bilangan yang depan, bilangan 4 angka yang depan kita taruh di atas. Selanjutnya bilangan 4 angka yang ada di belakang, tambah plus, kita taruh di bawah. Terus gimana cara berhitungnya? Kita kasih garis terus dikasih angka plus gitu ya. Nah, kita mulai, kalau penjumlahan itu kita mulai dari belakang ya, jajar yang paling belakang ini ya. Nah, kita mulai di situ seperti yang kalian lihat di buku, itu kan dimulai dari 5 plus 3. Nah, sekarang 5 plus 3 jumlahnya 8. Kita tulis di bawah. Nah, sekarang 0 ditambah 4, hasilnya 4. Berapapun angkanya, kalau ditambah 0 itu hasilnya angka tersebut ya. Jadi 0 itu tidak berpengaruh, tidak bisa menambah ataupun mengurang. Jadi apapun kalau ditambah 0 ya hasilnya angka tersebut. Contohnya 5 tambah 0 ya 5, 4 tambah 0 ya 4, 6 tambah 0 ya 6, kayak gitu ya. Jadi nggak bisa tambah, nggak bisa kurang gitu ya kalau angka 0. Oke, jadi 4 ya. Nah, sekarang selanjutnya 2 tambah 1. Pasti gampang ya. 3. Nah, selanjutnya terakhir 1 tambah 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Nah, jadi hasil dari 1205 ditambah 2143 yaitu 3348, seperti yang di buku kalian. Nah, sekarang Ustazah akan beri satu contoh lagi tentang penjumlahan 4 angka. Yang kok bagian ini dikat dulu ya? Ikatan Ya, kotak aja. Batunya mau tak urut tak mau tinggi. Urut. Oke. Nah, ini dia contoh dari Ustazah. Ini di buku nggak ada, ini Ustazah sendiri. Nah, tadi kan Ustazah bilang bilangan pertama yang di depan kita taruh di paling atas. 2 1.1 6 0. Nah, bilangan pertama yang ada di depan harus ditaruh di paling atas. Selanjutnya bilangan di belakang nilai di belakang plus 2112. Kita taruh di bawahnya 2112. Udah ya, kita udah jajarin, terus kita kasih garis, terus ada lambang tambahnya. Nah, di sini 0 tambah 2 hasilnya 2. Karena tadi apapun angka yang ditambah 0 hasilnya adalah bilangan yang ditambah 0 hasilnya adalah bilangan tersebut ya. Jadi 0 itu enggak pengaruh. Jadi ya kayak 0 tambah 2 ya hasilnya 2 gitu ya. Jadi 0-nya enggak berpengaruh. Selanjutnya 6 tambah 1. 6 tambah 1 hasilnya 7. 1 tambah 1 hasilnya 2. Setelah itu 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, ingat kita nggak bisa dari belakang. Pokoknya kita urutin dari angka ini, kita tambah sama angka yang bawahnya ya, yang jajar pas sama angka atas. Ini, terus ini, terus ini. Itu ya, ini dulu, terus ini, terus ini, terus ini, gitu ya. Nah, berarti hasil dari 2160 ditambah 2112 yaitu 4272. Nah,
Nah, sebelum Ustazah tutup materi pembelajaran 5 hari ini, Baiklah teman-teman, karena pembelajaran 5 sudah selesai, marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Nah, sebelum kita menutup salam, Ustazah ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk belajar di rumah ya. Jangan lupa latihan-latihan soalnya dikerjakan, tidak dikumpulkan, namun teman-teman harus tetap mengerjakan. Oke, agar teman-teman juga belajar di rumah, tidak cuma menonton video. Oke, see you next video teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.